Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada rasa nasionalisme. Rasa nasionalisme adalah suatu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara yang mempunyai tujuan atau cita-cita yang sama dalam mewujudkan kepentingan nasional. Dan nasionalisme juga rasa ingin mempertahankan negaranya, baik internal maupun eksternal. Kita sebagai siswa dapat menerapkan contoh rasa nasionalisme di sekolah dengan cara membantu teman yang kesusahan, tidak egois, serta mengikuti kegiatan upacara sebagai wujud menghargai jasa para pahlawan. Yang kedua, ada rasa toleransi yang tinggi. Rasa toleransi yang tinggi yaitu misalnya seperti menghargai umat beragama dapat mewujudkan faktor pendorong. Jika umat manusia saling menghargai, Indonesia akan hidup aman dan tentram tanpa perselisihan. Kemudian yang ketiga, kesadaran dalam hidup masyarakat sehingga timbul keinginan dari dalam hati untuk selalu membantu sesama, mengikuti kegiatan sosial dan lain-lain. Yang keempat, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara seperti jasa pahlawan yang telah melawan para penjajah. Adanya rasa senasib dan penanggungan yang diakibatkan oleh penderitaan semasa penjajahan. Kemudian yang terakhir yaitu penggunaan bahasa Indonesia, yaitu sebagai bahasa persatuan untuk memajukan Indonesia dan mendorong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Selain ada faktor pendorong, ada juga faktor yang menghambat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Adapun faktor-faktor tersebut antara lain yang pertama, masyarakat Indonesia yang heterogen. Keberagaman yang kita miliki seharusnya menjadi ciri khas yang menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang memiliki beragam budaya, tradisi, suku, agama, dan ras. Namun, hal tersebut tidak menjadi jaminan untuk tidak ada perpecahan atau masalah-masalah yang muncul karena heterogen tersebut. Contohnya, dua kelompok masyarakat di Kampung Mugi, Distrik Kurima, Kabupaten Yahukimo yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Jayawijaya terlibat bentrok pada Sabtu 9 Desember 2017. Akibat bentrok dua kelompok warga di daerah pedalaman ini menyebabkan 3 unit rumah habis terbakar dan 6 orang dari kelompok yang berbeda meninggal dunia. Yang kedua, kurangnya kesadaran akan gangguan dari luar. Negara Indonesia yang terdiri atas ribuan pulau serta menyimpan kekayaan alam yang berlimpah menyebabkan negara Indonesia rentan akan ancaman dari luar maupun dari dalam Indonesia itu sendiri. Contohnya seperti daerah yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Di daerah perbatasan tersebut, mereka lebih memilih ringgit sebagai alat dalam bertransaksi daripada rupiah. Contoh lainnya adalah perebutan budaya negara kita oleh negara lain seperti tari pendek dari Bali yang diklaim oleh Malaysia pada tahun 2009. Yang ketiga, ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan. Ketimpangan dan hasil-hasil pembangunan yang tidak merata akan menimbulkan berbagai rasa tidak puas dan keputusasaan di masalah SARA, gerakan separatis dan kedaerahan, serta demonstrasi dan unjuk rasa. Contohnya ketimpangan kesehatan. Pembangunan yang tidak merata membuat sejumlah fasilitas kesehatan yang memadai tidak mampu dinikmati oleh seluruh wilayah negara. Wilayah yang pembangunannya lebih maju akan mendapat fasilitas kesehatan yang memadai, sedangkan yang tidak, mereka tidak akan bisa menikmati pelayanan kualitas kesehatan tersebut. Yang keempat, paham etnosentrisme. Paham ini merupakan keadaan di mana antara berbagai suku menunjukkan kelebihan-kelebihan budayanya dan menganggap kebudayaan lainnya lebih rendah dari sukunya sendiri atau budayanya sendiri. Dampak yang bisa terjadi yaitu kesenjangan antar suku yang menimbulkan konflik.
Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang bagaimana cara kita menjaga keutuhan NKRI. Negara Republik Indonesia adalah di mana negara yang mempunyai satu kesatuan dalam wilayah, bangsa, kekayaan alam, ideologi Pancasila, serta politik, sistem ekonomi, sosial, dan budaya. Berikut adalah keempat 5 butir Pancasila yang menjadi pedoman perilaku rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, sesuai dengan sila pertama, yaitu yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Yang ketiga, mengembangkan sikap hormat, saling menghormati dengan kerjasama antar pemeluk agama, dengan menganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang keempat, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa kepada orang lain. Sila kedua, yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan sikap yang kita lakukan adalah dengan cara yang pertama, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Yang kedua, mengembangkan sikap saling tenggang rasa. Yang ketiga, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Yang keempat, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Yang ketiga, ada sila ketiga Pancasila yang berbunyi, yang dengan sikap yang kita lakukan dengan cara yang pertama, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa yang apabila diperlukan. Yang kedua, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Selanjutnya ada sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dengan kita bisa melakukan bersikap, yaitu yang pertama, tidak boleh memaksakan kehendak orang lain. Yang kedua, musyawarah untuk mencapai mufakat. Yang ketiga, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai. Yang keempat, musyawarah dilakukan dengan akal sehat, sesuai dengan hati nurani. Yang selanjutnya ada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang dengan sikap yang kita dapat tumbuhkan, yaitu yang pertama, mengembangkan sikap adil kepada sesama. Yang kedua, menghormati hak orang lain. Yang ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dengan kewajiban. Baik, yang selanjutnya yang kedua yaitu ada tentang menggelorakan semangat Bhinneka Tunggal Ika sebagai persatuan bangsa. Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan negara yang berarti berbeda-beda tetap satu jua. Bhinneka Tunggal Ika merupakan ikatan kemajemukan yang Indonesia memiliki. Salah satu cara merawat kemajemukan bangsa Indonesia adalah dengan belajar menerima kebinekaan itu sendiri sebagai sebuah kenyataan agar menjadi kekuatan. Melaksanakan usaha pertahanan negara. Segala ketentuan mengenai pertahanan negara tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, yang dimaksud dengan pertahanan negara adalah usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.